Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin itu ada yang menyimak sesuai instruksi ya, dan ada yang menyimak semua, mantap semua. Nah, mungkin saya jelaskan sekilas dulu untuk yang sekarang ini adalah materi terakhir sebelum UTS ya, yaitu teknik orde 1, teknik yaitu homogen sama Bernoulli. Nah, untuk yang homogen ya, kemarin udah saya dia udah nyimak. Nah, yang belum nyimak itu saya panggil apa ini? Ini ya, Arya aja. Kelas ini paling aktif ya. Oke, nah, Y aksen. Jadi bentuknya itu khusus dia ya. Nah, yang sebelah kiri sama dengan itu bentuknya harus Y aksen berdiri sendiri sama dengan fungsi dari Y per X. Jadi fungsinya itu merupakan variabel Y dibagi X. Ya. Ini beberapa contoh. Yang pertama, di sini ada Y aksen sama dengan sin Y per X minus X per Y. Bapak ini X per Y sama aja. Ini apa? Kalau kita jadikan Y per X kan sama aja 1 dibagi Y per X ya. Jadi bentuknya pada hakikatnya sama. Jadi variabelnya itu merupakan Y per X ya. Contoh yang lagi adalah Y aksen sama dengan X kuadrat per Y kuadrat. Jadi ini sama aja X Y1 per Y per X dalam kurung kuadrat. Nah, kalau ini kira-kira kalau ini contoh yang enggak bisa ya. Karena bentuknya ini X per Y sama seper Y. Nah, ini ada Y, ini enggak bisa. Jadi enggak masuk homogen. Nah, ini beberapa langkah ya. Ketika ini contohnya ini contoh 1 ya. Ini sebenarnya contoh yang pertama ya. Jadi ada Y aksen sama dengan Y per X plus Y. Loh, ini bentuknya gimana? Oke, nanti yang chat saya cek lagi ya untuk presensi. Nah, jadi untuk mendekati bentuk homogen ya, yaitu Y per X sehingga yang sebelah kanan sama dengan ini kita bagi X semua. Pak, kok asal langsung bagi X gimana? Ya, gini, kalau dibagi itu pembilang dan penyebut harus sama, yang dibagi juga sama ya. Jadi contohnya seperti ini. Tadi kan Y aksen itu sama dengan Y, ini saya kasih kurung merah ya. Y dibagi X plus Y. Nah, ini ceritanya kita bagi semua dibagi dengan X. Nah, jadi ini bisa menjadi Y per X. Ini juga sama, dibagi dengan X. Coba asal bagi, ini sebenarnya ada bilangnya yang tersembunyi ya. Jadi ini kalau kita tulis gini, asalkan pembilang dan penyebutnya sama yang dibagi. Enggak hanya penyebut saja, namun pembilang juga dibagi nilai yang sama. Kalau nilai sama, ini kan bisa dicoret ya. Ini dicoret, saya kasih warna biru. Nah ini dicoret kan hilang ya. Jadi dia itu bilangan tersembunyi. Ya. Kalau baginya hanya cuma 1 aja, kalau gini ya ini nggak bisa ya, ujuk-ujuk langsung bagi X gimana ya. Sebenarnya kan ini sama aja dibagi 1, bagi 1, satunya kita ganti bilangan yang sama yaitu X. Jadi ini bagi X ya. Nah akhirnya bisa kita dekati dengan persamaan homogen. Artinya bentuknya seperti ini, Y per X dibagi X plus X, oh ada 1, nggak apa-apa ya, variabel 1. Lupa ini kan bukan Y per X, ya ini ada sama Y per X pangkat 0, ya tersembunyi. Jadi bisa konstanta, bisa variabel Y per X. Ini ditambah Y per X.
Nah, jadi langkah yang pertama itu harus kita coba cek apakah dia masuk homogen atau enggak ya. Ini mungkin bisa aja keluar di ujian, tolong selesaikan apakah ini bisa diselesaikan dengan homogen ya. Tanya gitu. Jadi hanya ngetes ngecek sampai sini. Nah, yang langkah selanjutnya itu harus disubstitusi ini Y sama dengan UX ya. Y sama dengan UX. Kenapa? Agar Y-nya hilang. Jadi kita melakukan pendekatan ke bentuk persamaan linier. Kita substitusi, ini menjadi Y aksen menjadi UX dalam kurung aksen. Ini Y kita substitusi UX, jadi X sebagai X, U, warna biru. Ya, dan 1 plus Y per X dibagi Y-nya diganti UX, sehingga menjadi seperti ini ya, persamaan warna biru ini. U seper 1 plus U. Nah, ini U aksen diturunkan ada 2 variabel, yaitu yang salah satu variabel diturunkan ditambah variabel yang lain yang diturunkan. Ini U aksen X plus U X aksen. Nah, X aksen itu ingat sama aja, kita itu turunan terhadap DX dari X, yaitu 1 ya. Jadi kalau variabel diturunkan pada variabel tersebut itu sama dengan 1 ya. Ini contohnya tergantung diturunkan terhadap apa ya. Makanya masih ada banyak yang nulis ini kan turunannya terhadap apa. Nah ini loh yang di bawah ini loh. DX ini enggak hanya DX, bisa aja turunan terhadap apa waktu ya. Ini terhadap inputnya. Inputnya itu bisa X, bisa T. Bisa apapun, bisa fungsi kalau kita misalkan ya. Nah, kalau ini turunannya terhadap apa? T. Jadi turunannya adalah 1 yang tadi D per DX ini turunannya terhadap variabel X dari apa? X. Ini kan sama aja X aksen ya. X aksen ini sama aja D per DX dari X. Yaitu turunannya 1. Oke, sehingga bentuknya seperti ini. Jadi X aksennya kita ganti jadi 1 ini. U-nya diturunkan ya tetap U ya, karena ini permisalan, nggak tahu ini U ini berupa fungsi apa, kita nggak tahu. Jadi kita ambilkan misal. Oke, bentuknya seperti ini tadi. Jadi U dikumpulkan dengan U, caranya ini U pindah dulu ke kanan. Menjadi FU min minus U, ini tinggal U aksen kali X. Setelah itu dikelompokkan variabel U dan X ya. U-nya ke sebelah kiri. Jadi ini U diganti dulu di U per DX, jangan lupa yang aksen. Dikali X sama dengan VU min U dalam kurung. Baru U dikumpulkan sebelah kiri, yang X sebelah kanan. Ini pindah ke kiri menjadi 1 per FU min U. Ini DU per DX kali X, jadi DX-nya pindah ke kanan menjadi pengali. X-nya pindah ke kanan jadi 1 per X. DU-nya tetapnya. Selanjutnya baru kita integralkan kanan kiri ya. Baru setelah itu substitusi ulang variabel U dengan U sama dengan Y per X. Jadi akhirnya kita bisa menemukan nilai Y. Langsung aja contoh. Ya, nah ini diketahui X, Y aksen sama dengan Y kuadrat per X dalam kurung tambah Y. Nah, sekarang kita kelompokkan dulu. Ya, kita cek, kita kelompokkan dulu aja yang X sebelah kanan. Kita jadikan Y sama dengan. Jadi bukan kelompokkan ya, maaf. Kita jadikan Y aksen sama dengan, apakah dia bisa didekati masuk kriteria persamaan diferensial homogen. Nah, sehingga X-nya pindah ke kanan menjadi pembagi yang awalnya Y kuadrat per X dibagi X menjadi Y kuadrat per X kuadrat. Ini ditambah Y dibagi dengan X menjadi Y per X. Oke, nah dari sini kita udah bisa analisa bahwa ini masuk homogen ya. Nah, baru dengan langkah selanjutnya itu asumsi Y sama dengan UX, sehingga kita masukkan UX di sini dari Y aksen. Ya, ini kita sederhanakan Y per X dalam kurung kuadrat ditambah Y per X. Setelah itu ini diturunkan ya, sama XU aksen plus U kali X aksen. Aksennya yaitu sama dengan 1 ini. Nah, dari U kali 1 ini sama dengan Y-nya diganti UX dibagi X menjadi U kuadrat. Y-nya ganti UX dibagi X menjadi U plus U. Oke, baru U dikumpulkan sebelah kanan. U yang sebelah kiri plus, pindah kanan menjadi minus. Ini saling coret, diadakan U min U 0. Jadi tinggal U kuadrat. Nah, setelah itu U aksen
dijadikan bentuk diferensial yaitu du per dx. Ya, dan kita kumpulkan variabel u sebelah kiri yang x sebelah kanan. Jadi ini du tetap di sini ya. Terus u kuadrat pindah ke kiri menjadi 1 per u kuadrat, x pindah ke kanan menjadi 1 per x, dx-nya pindah ke kanan yang awalnya pembagi menjadi pengali. Setelah itu diintegralkan kiri kanan, sisi kiri yang awalnya 1 per u kuadrat kita tulis seperti ini, u pangkat min 2. Hasil integralnya yaitu 1 per min 2 plus 1, yaitu min 1. Saya langsung tulis hasilnya di sini. Dikali u pangkat min 2 plus 1, yaitu u pangkat min 1. 1 per x, integralnya yaitu ln x plus c. Ya, atau kita bisa tulis u pangkat min 1, yaitu 1 per u. Ini ya. Nah, setelah itu kita kan mau mencari nilai y ya. Jadi kita bentuk, jadikan u sama dengan, ya, mudah ya. Ini u-nya pindah ke kanan, jadi pengali, min 1 tetap, dan x plus c pindah ke kiri jadi pembagi. Sehingga kalau kita balik ya, kita u sama dengan ini. Nah, jadi kita tulisnya u sama dengan minus 1 per ln x plus c. Nah, setelah kita ubah ke bentuk solusi dari u, baru kita substitusi ulang. Yang tadi kan kita substitusi awalnya dengan y sama dengan ux. Jadi kita substitusi balik, u sama dengan x yang pindah ke kiri jadi pembagi yaitu y per x. Nah, kita substitusi di sini. Jadi y per x sama dengan min 1 per ln x plus c, sehingga y sama dengan x-nya pindah ke kanan jadi pengali di posisi pembilang maaf. Jadi min x per ln x plus c. Nah, ini solusi secara umum. Oke, itu ya sekilas untuk homogen. Yang kemarin udah menyimak, yang belum menyimak hanya satu. Ya. Nah, selanjutnya Bernoulli. Kalau ada yang ditanyakan langsung aja nggak apa-apa ya, nggak perlu menunggu saya kasih kesempatan, nggak apa-apa. Kalau saya langsung interpak atau raise your hand ya, atau by chat silakan. Nah, sebuah Bernoulli, jadi persamaan Bernoulli adalah bentuknya seperti ini. Nah, ini persamaan Bernoulli saya kira udah umum ya di fisika teknik. Yaitu di bagian mekanika fluida, Archimedes. Nah, ini sipil harus jago nih ya, Bernoulli ya, persamaan Bernoulli. Karena nanti ada deh kalau mau bangun suatu bendungan atau apa ya, itu pasti ini akan kepakai nanti rumus apa? PD nih, persamaan diferensial orde 1. Bisa aja orde 2. Nah, ini gaya-gaya yang bekerja pada apa? Dengan kedalaman sekian sehingga kita bisa menentukan gaya-gaya yang bekerja sehingga kita bisa mengendalikannya. Atau kita bisa menentukan lebar bendungan itu sendiri dan lain sebagainya. Nah, ini bentuknya Bernoulli ya. Jadi jika, nah ini kalau kalau masih ingat ya bentuk persamaan linier. Ya, persamaan linier itu komponen sebelah kanan sama dengan adalah Rx. Ya. Jadi kalau Bernoulli ada tambahan y pangkat alfa. Jadi ada y pangkat sekian. Ya. Ini kita sebut dengan alfa. Nah, jika alfa itu adalah konstan. Nah, dari persamaan Bernoulli ini sebenarnya kita bisa analisa dia itu awal rumusnya itu ini ya. Nah, variabel dalam persamaan linear itu adalah penyederhanaannya. Nah, jadi yang paling kompleks untuk persamaan diferensial orde 1. Nah, persamaan Bernoulli ini ya. Jadi ini plus px y. Jadi px dan rx ini bebas ya. Mau nilai x, mau nilai konstanta terserah. Ya, kalau ini y udah pasti dan ini juga ada y pangkat sekian. Ya, Bernoulli equation-nya. Nah, jika alfa itu sama dengan 0, ini ya. Jika alfa sama dengan itu berarti y pangkat 0 yaitu 1. 1 kali Rx adalah Rx. Sehingga ini hanya ada komponen Rx sehingga dia persamaannya merupakan persamaan linier ya. Ini ya. Persamaan linier nih. Nah, jadi bentuknya y aksen plus bxy sama dengan qx. Y pangkat alfanya tadi hilang atau berubah menjadi nilai 1. Nah, jadi nanti untuk bentuk Bernoulli ini kita sederhanakan ke bentuk persamaan linier. Setelah itu stepnya sama dengan persamaan linier. Untuk variabel itu jika alfa sama dengan 1, ini ada nilai apa? Ada y dan ini nilainya 0 ya. Jadi tinggal y aksen sama dengan rx kali y.
Nah, ini untuk ya itu yang tadi ya, ini contohnya ya. Yang separable jadi tinggal y aksen, px y-nya sama dengan 0, jadi tinggal komponen fungsi x. Nah, langsung aja contoh ya untuk mudah pemahaman. Berikut adalah contoh persamaan Bernoulli, yaitu y aksen plus 1 x dikali y sama dengan 3x kuadrat kali y pangkat 3. Jadi dari persamaan tersebut kita bisa analisa bahwa nilai px-nya adalah ini di depan y, yaitu 1 x, dan rx-nya itu adalah ini ya 3x kuadrat. Terus y pangkat alfa, alfanya kita tentukan yaitu sama dengan 3. Selanjutnya kita transformasi ke bentuk persamaan linear. Caranya gimana? Pertama kita buat variabel v. Ya. Kita buat variabel baru, ya, fungsi ya. Jadi kita nggak tahu v ini apa, apakah dia x atau y, terserah. Jadi kita asumsikan ada variabel v, yaitu sama dengan y. V itu diperoleh dengan perhitungan yaitu y sama dengan y pangkat 1 min alfa. Alfanya berapa? Pangkat dari y di persamaan tadi yaitu 3. Jadi alfa sama dengan 3 sehingga v sama dengan y pangkat 1 min 3 yaitu y pangkat min 2. Pak, ini tujuannya kenapa cari v? Karena kita melakukan pendekatan transformasi ke bentuk persamaan linear. Oke, kalau udah kita cari v sama dengan y pangkat min 2, lalu kita bisa menentukan nilai y sama dengan yaitu v pangkat min setengah. Tahu ya ini ya, dapat dari mana kok bisa y pangkat min setengah? Jadi kan v sama dengan y pangkat min 2. Kalau kita mau mencari y, kalau ini y pangkat kalau pindah itu menjadi 1/, ya. Jadi v pangkat min 1/2. Kalau ingin bukti ya sama aja ya. Ya semisal ada pangkat lagi ya. Pangkat A. Nah, kalau ingin kita ingin jadi y pangkat 1, jadi ini bukan pangkat A. Nah, ini sama dengan 1/A. Nah, gitu ya. Ya seperti ini ya. Y kuadrat itu sama dengan V. Y itu sama dengan akar V. Akar V kan pangkat setengah ya. Y sama dengan V pangkat setengah. Jadi kayak kebalikannya gitu ya. Ini Y pangkat V min setengah. Nah, baru setelah itu kalau kita sudah menentukan Y, setelah kita mencari V tadi, kita masukkan ke persamaan Bernoulli ini. Ya. Jadi kita substitusi. Nah, Y aksennya, Y-nya diganti dengan V pangkat min setengah. Jadi V pangkat min setengah aksen ditambah setengah kali V pangkat min setengah. Ini Y-nya min setengah ditambah sama dengan 3x kuadrat dikali V Y pangkat 3 yaitu V pangkat min setengah dalam kurung pangkat 3. Nah ini ya yang tadi yang penulisan. Nah kita fokusnya yang sebelah kiri ya. Ini tetap kita abaikan aja. Yang warna merah ini. Nah ini diturunkan ya, yaitu nilai pangkatnya ya, jadi konstanta min setengah. Min setengah dikali fungsi V atau variabel V pangkat min setengah dikurangi 1, pangkatnya kurangi 1 dikali V aksen. Lupa kok ke aksen. Nah, ini sebenarnya rumus turunan, jadi kita review nih diferensial nih. Diferensial harusnya udah ya. Di matematika berapa ya? Matematika teknik 1 ya, matematika 3 ya kalau nggak salah ya. Matematika 1. Itu Bu Ita ya. Nah, jadi sebenarnya turunan. Kalau kita nggak tahu ini variabel, jadi kita nggak tahu ini variabel apa, ya, atau fungsi, atau kita tulis fungsi. Tadi kan itu V kan fungsi kita nggak tahu ya. Ini fx, misal fx itu V tadi. Nah, turunan d per dx dari fungsi V itu sebenarnya rumus turunnya seperti gini. Ini pangkatnya ya, misal pangkat A.
Nah, jadi turunnya adalah pangkat A itu sendiri, jadi konstanta dikali V pangkat A-1 dikali turunan fungsi V itu sendiri ya, V aksen. Nah, ini sebenarnya rumus yang sebenarnya turunan. Nah, ini ya. Loh, Pak, kalau rangkuman turunan kemarin, contohnya ya, wait. Ini contohnya ya, D per dx dari apa? X kuadrat. Nah, itu sebenarnya rumusnya pakai ini ya. Ya, kita buktikan aja. Ya, kita harusnya kan nulis 2 ya, ini ya, dikali X pangkatnya kurangi 1, 2 min 1. Nah, ini sebenarnya dikali dengan turunan X itu sendiri. Nah, ini kan udah jelas variabelnya X ya, terhadap apa? Dx. Nah, turunan X terhadap dx, terhadapnya jelas terhadap X. Jadi nilainya 1, makanya sering diabaikan ini. Ya, dikali 1, jadi nggak perlu. Jadi kan kalau di rangkuman ya turunan itu kan ini ya. Sebenarnya itu ya ini satu kesatuan ya dengan ini. Nah, ini rumusnya sebenarnya. Oke, itu ya. Jadi masih banyak hilang ini ya. Jadi ini min setengah kali V pangkatnya dikurangi 1, ininya hilang. Ya oke kalau dia variabelnya jelas X dan turunannya terhadap X. Nah, dia emang hilang atau nilainya 1 ya. Ini nggak bisa, kita tetap tulis V aksen. Oke, kita sederhanakan min setengah min 1 itu min 3/2. Nah, penyederhanaan dengan membagi. Jadi, oke, kalau udah bentuknya seperti ini, baru kita sederhanakan V aksennya ini agar variabel V-nya itu berdiri sendiri ya, yang V aksen ya. Sehingga kita bagi pengalih dari V aksennya apa? Yaitu min setengah kali V pangkat min 3/2. Jadi semuanya kita bagi ini, min setengah kali V pangkat min 3/2. Agar ini hilang ya, tinggal V aksen ini. Nah, ini kita bagi, ini hilang, tinggal V aksen. Nah, tinggal ini ya, kita hitung ya. Sepet X dibagi min setengah V pangkat min 3/2. Ya, jangan sampai ini, nggak perlu saya bahas. Jadi sepet X ini saya sepet X ya, dibagi dengan min setengah V pangkat min 3/2. Terus ada V pangkat min setengah ya. Oh, sebentar. V pangkat lah. Nah, kan ini awalnya ini ya, V pangkat min setengah dikali berapa tadi ya? Yaitu seper X ya. Udah ya, ini aljabar biasa ya. Hasilnya tadi ya ini tinggal seper X kali ini dibagi tadi ya. Dibagi min setengah V pangkat min 3/2. Jadi ini seper X dibagi min setengah adalah 2/X. 2/X min ya, jangan lupa min. Terus V-nya kalau dibagi itu kalau variabel sama, pangkatnya dikurangi. Yaitu V min setengah dikurangi min 3/2. Oke, hasilnya ini. Ini ya, hasilnya ya, langsung ini. Min 2/X dikali V. Ini ya, min setengah plus 3/2 yaitu 1. 3/2 dikurangi setengah kan 1 ya. V pangkat 1. Terus ini juga sama 3 X kuadratnya tetap. Ini dibagi adalah 3 kali V pangkat min 3/2 dibagi dengan ini. Min setengah kali V pangkat min 3/2 ketemunya min 6. Nah, akhirnya bentuknya sama dengan persamaan linier ya. Ini kita asumsikan Y, ini seperti Y ya.
Lupa ini V ya, nggak masalah ya. Ini V kan bisa saja variabel Y atau apapun ya. Mesti makanya variabel yang tidak diketahui yaitu V. Namun ini bentuknya sama dengan persamaan linear. Selanjutnya, nah ini tadi kita tulis persamaan satu, persamaan linear yang sudah kita transformasi dari Bernoulli ke ini. Bentuk di atas adalah bentuk linear equation, sehingga prosedur selanjutnya itu sama dengan persamaan linear ya. Yaitu yang pertama kita tentukan Px dulu. Ini bentuknya sudah sama dengan persamaan linear ya. Px-nya yaitu min 2 per x. Sehingga kita mencari faktor integral dengan cara E pangkat integral dari Px itu sendiri. Integral min 2 per x adalah min 2 ln x. Nah, ini saya tambah ya, karakteristiknya kemarin sudah dibahas juga, yaitu A atau konstanta dikali ln B itu sama aja ln B pangkat A. Jadi konstantanya itu kalau masuk ke dalam ln atau logaritma normal itu menjadi konstan pangkat ya, pangkat dari konstanta tersebut. Sehingga dari min 2 ln x itu min 2-nya kalau masuk ke dalam ln menjadi pangkat, yaitu ln x pangkat min 2. E ketemu ln itu saling meniadakan, tinggal nilai yang ada di dalam ln itu sendiri. Ya, contohnya ini namanya karakteristik transenden. E pangkat ln A itu sama aja A. Sehingga faktor integralnya ini E ln-nya dicoret, tinggal x pangkat min 2. Inilah faktor integral. Baru kita kalikan ke persamaan linear, sehingga ini udah kita bisa langsung menentukan bersama faktor integralnya itu merupakan nilai U itu sendiri ya. Nah, kalau masih ingat ya, nilai U itu sendiri V-nya ya, ini kebetulan sama-sama V ya, biasanya Y ya, V-nya itu Y, nah ini V-nya ya yaitu V yang ada aksennya, ya, sehingga U kali V dalam kurung aksen. U-nya faktor integral itu sendiri udah pasti faktor integral, V-nya ya ini yang ada nilai aksennya yaitu V dalam kurung aksen. Sama dengan ini tetap yaitu min 6. Oh ya, ini kok Pak kok jadi min 6 ya? Ini lihat ya, awalnya kan min 6x kuadrat. Ya, dikali faktor integral x pangkat min 2. Jadi dia saling meniadakan, dicoret ya. Tinggal min 6, nilainya 1. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini, ya ini masih kita review persamaan linear. Kita integralkan sisi kiri dan kanan. Sisi kiri aksennya hilang karena integral ketemu diferensial saling meniadakan. Jadi tinggal x pangkat min 2 dikali v sama dengan integral dari min 6. Nah, mudah ya, integral dari konstanta adalah konstanta itu sendiri dikali variabel yang diintegralkan apa? Yaitu x, dx ya. Kalau du ya u. Jadi min 6x plus c. Sehingga V sama dengan X pangkat min 2-nya pindah ke kanan, menjadi pembagi. Nah, kalau ini awalnya harusnya kan dibagi ya, min 6X dibagi X pangkat min 2. X pangkat min 2-nya pindah ke pembilang, menjadi pangkatnya menjadi lawannya ya. Jangan bingung ini ya. Ini C dibagi X pangkat min 2. Ya, ini. Tadi C harusnya kan dibagi X pangkat min 2. Ini kan sama aja kalau kita tulis seperti ini ya, X pangkat kuadrat dikali C. Ya, ini kan sama sebenarnya. Ini sama dengan ini. Jadi yang awalnya penyebut itu pindah menjadi posisi pembilang di atasnya, pengalih, dia pangkatnya berubah menjadi lawannya. Awalnya plus jadi min jadi plus. Oke, ini ya. Sehingga V sama dengan min 6x pangkat 3 ditambah CX kuadrat. Baru kita substitusi ulang. Ini sudah selesai. Nah, ini V ya, belum Y. Kan kita mau mencari solusi Y, output. Y itu output. Sehingga kita substitusi ulang. Tadi kan kita substitusi dari Y sama dengan V pangkat min 2. Sehingga kita ubah ke bentuk V sama dengan, agar sama dengan ini ya. Yaitu, atau cara yang kedua, ini bisa jadikan V sama dengan, atau Y tetap sama dengan 1 per akar V, V-nya tinggal dimasukkan ke sini. Tinggal disubstitusi. Nah, 1 per akar V. V-nya dari sini. Ini V-nya masuk ke ini ya. Atau langsung V sama dengan Y pangkat setengah, Y kuadrat ya. Ini masuk di sini. Tapi yang paling mudah tinggal V-nya masukkan ke sini ya. Y pangkat V
Y sama dengan V pangkat min setengah atau 1 per akar V ya. Ini masukkan oke, akhirnya kita bisa menemukan solusi Y sama dengan 1 per akar min 6x pangkat 3 plus JX kuadrat. Oke, ini contoh realnya ya. Kalau tadi kan awang-awang nih. Awang-awang. Nah, selanjutnya contoh ada sebuah balok, ini contoh fisika dasar ya. Di hukum Newton di fisika bagian mekanika. Nah, ini ada balok ya. Baloknya mana Pak? Ya udah asumsi di sini dengan berat 96 pounds ya. Kita satuan ini karena dari British bahasa Inggris jadi satuannya British ya. Ini 96 pounds is released ya, dilepas dari titik ini. Titik awal at the top of an inclined plane of slope ya. Slope-nya itu dengan panjang 50 meter. Dan making an angle jadi dengan sudut pi per 6. Ini sudutnya terhadap horizontal with the horizontal assume a coefficient of friction of mu itu ini nilai koefisien friction ya, gesekannya ya terhadap permukaan miringan yaitu akar 3 per 4. Asumsi juga ada gaya gesek udara, yaitu gaya gesek udaranya berapa? Setengah kali block velocity, yaitu setengah kali V. Velocity ini ya. Oke, baru seperti biasa kita gambar dulu gambar-gambar yang gaya bekerja pada balok tersebut. Ya, ini ada gaya normal selalu tegak lurus terhadap bukan horizontal ya, namun terhadap pergerakan benda. Dasar pergerakan bendanya itu apa? Permukaan gerakan bendanya itu dia benda miring, jadi tegak lurusnya arahnya ke sini. Oke, kalau rad ya nggak masalah, ini radian. Kalau mau dijadikan dijadikan sudut, ya, jadikan sudut ini pi-nya diganti 180, gitu ya. Ini pi-nya diganti 180. Kalau dari sudut ingin jadikan satuan rad itu 2 pi per 360 ya. Jadi bagi sudutnya baru dikali 2 pi. Gitu ya. Ini satuan radian ya. Kalau mau dikonversi ke sudut bisa. Gitu, Mbak Nisa ya. Jadi itu fisika nanti aja ya. Yang penting ini paham dulu. Jadi kalau mau sudut nggak apa-apa, kita masukkan sudut ya. Jadi kalau di fisika itu kan ada satuan radian, ada satuan sudut derajat ya. Nah, kalau satu radian ini biasanya ketika kita analisa ke gerak melingkar ya, gerak melingkar. Kalau geraknya melingkar itu posisi itu respect to ya, dia lebih ke radians bukan sudut. Nanti ada konversinya sendiri ya, kalau mau jadikan sudut bisa ini. Caranya tinggal dimasukkan aja pi-nya ya. Pi-nya adalah 180 dibagi 6, nah itu sekian derajat berapa? 180 bagi 6 yaitu 30 derajat ya. Oke, itu ya Mbak Nisa, semoga menjawab. Nah, oke, kita ini gaya berat. Nah, ingat massa sama berat beda ya. Massa itu satuannya kilogram, kalau berat itu dikali gravitasi satuannya Newton ya. Newton. Jadi kalau ada yang ditanya di puskesmas atau siapa dokter beratnya berapa? Ya, yang ditanya berat, jadi oke nimbang 7 saya misal. Massa saya 72 kg. Jadi berat saya, Bu, berat saya 720 Newton. Ya, artinya gitu ya. Saya yakin langsung kaget, Newton gitu. Nah, ibunya yang salah ya, tanya berat ya satuannya Newton ya. Dan kalau massa satuannya kilogram. Nah, ini intermezzo aja. Ya, silahkan bergurau dengan dokternya. Ini Mbak Sita ini ya. Oke, nah ini ya gaya yang bekerja. Jadi kalau mencari gaya normal ya, semoga masih ingat. Nah, gaya normal itu sumbu ini. Yang sejajar dengan gaya normal adalah sumbu Y ya. Mg cos U ini dapat dari mana? Ya, dapat dari ini ya. Ini kan beratnya arahnya ke pusat gravitasi. Jadi kita proyeksikan terhadap sumbu Y. Jadi Y-nya ini ceritanya miring, nggak apa-apa. Ya, ini. Terus sumbu
horizontal aksen. Jadi horizontalnya kita pindah karena geraknya itu miring ya. Jadi ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya, sumbu Y-nya. Nah, dari MG kita proyeksikan ya, kita proyeksikan terhadap sumbu X. Nah, itu tinggal dikalikan cos atau sin. Gambarnya gini. Yang sebelah sudut U ini sama dengan ini ya, pi per 6 ya. Loh kok bisa, Pak? Ya, kita cek. Ini kalau kita tarik ini segitiga ya. Ini siku-siku 90, ini pi per 6 atau 30 derajat sehingga di sini adalah 60 derajat. Kenapa? Karena total segitiga adalah 180 ya. Ini udah ketemu nih 60 derajat. Ini kan 30 ya, 30 derajat atau pi per 6. Ini 60 derajat. Nah, ini kan siku-siku ya, 90. 90 dikurangi 60 berapa? 30. Jadi ini sama dengan U. Makanya ini langsung ditulis U. Jadi sudut ini sama dengan sudut di sini. Ini ya pelajaran dulu saya pelajaran SMP kalau nggak salah ya, SMP kelas 3. Ya, semoga masih ingat. Nah, ini kita proyeksikan yang sebelah sudut itu adalah dikali cos. Cos itu apa sih kepanjangan? Cosami, samping miring. Jadi sampingnya sudut adalah cos. Jadi ini MG dikalikan cos, jadi sisanya adalah kalikan sin. Ini karena posisinya di depan sudut. Kalau kita pindah sini kan di depan ya. Lupa ini kan di sini Pak. Ya sini sama saja sejajar ya. Ini di depan sudut, depan apa? Sindemi. Sin itu sindemi artinya depan miring. Sindem. Dem itu depan. Oke, itu tadi review ya untuk fisika. Nah, sehingga kita bisa menemukan gaya normal. Ini gaya normal ini di sumbu Y, ya, sumbu Y buatan, yaitu N sama MG cos U. Jadi N dikurangi MG cos U sama dengan 0. Kenapa? Karena ini geraknya nggak ada secara Y, ya, secara vertikal nggak ada. Kecuali kalau baloknya loncat-loncat ya. Ini baloknya kan lurus sejajar dengan sumbu X. Sumbu X-nya ini berubah ya menjadi miring ya karena geraknya miring. Nah, jadi terhadap sumbu Y menurut ini masuk hukum Newton yang pertama yaitu totalnya gayanya 0 sehingga N sama minus MG cos U sama dengan 0. Nah, ini saya bahas fisika teknik ya sekalian. Nah, N sama dengan MG cos U, pindah ke kanan ya. Baru kita bisa menghitung gaya gesek permukaan yang ada di benda miring ini, yaitu Fg sama dengan mu kali gaya normal. Mu-nya akar 3/4, M-nya diketahui, grafisnya diketahui, U-nya juga diketahui tadi, yaitu 180 pi-nya dibagi 6, 30, jadi cos 30 dimasukkan pakai kalkulator bisa ketemu nilai gaya gesek permukaan yaitu 36 Newton. Ya, ini 36 pounds ya, maaf bukan Newton. Ini satuan British. Sehingga gaya gesek udara, tadi kan sudah diketahui ya, gaya gesek udara itu sama dengan setengah V, pounds. Nah, menurut hukum Newton, yang kedua ya, yang kedua itu total gaya yang bekerja di sumbu X ini, itu sama dengan massa kali percepatan ini ya. F total itu sama dengan massa kali percepatan. Nah, jadi dia sigma F-nya itu tidak sama dengan 0, hukum Newton yang kedua. Hukum Newton yang ketiga itu adalah aksi reaksi. Jadi ini M kali A sama dengan itu F total. F totalnya kita cari dulu aja. F totalnya adalah yang positif adalah yang searah dengan gerak benda. Yang searah gerak benda itu Mg sin U. Yang negatif, yang berlawanan apa? Yaitu gaya gesek, udah pasti ya. Gaya gesek di permukaan sama gaya gesek udara. Ya. Ini namanya itu gaya gesek, pasti melawan ya. Makanya adik-adik sebetulnya berpikirlah selalu afirmasi positif. Afirmasi positif itu kayak dorongan untuk kita bergerak ke depan. Jadi bangun tidur jangan udah seuzon dulu. Yaitu selalu berpikir positif. Itu implementasi dari hukum Newton yang kedua. Nah, jadi selalulah berpikir positif, husnuzon, jangan seuzon. Seuzon sama aja adik membuat gaya gesek ya. Semakin besar seuzonnya, semakin besar gaya gesek untuk adik melangkah maju atau berpikir maju dan lain sebagainya. Dari fisika kita bisa implementasikan ke ilmu agama ya. Makanya kenapa kita dituntut untuk meminimalisir gesekan-gesekan. Nah, itu ya, ya Allah, ilmu yang sangat luas. Jadi makanya kita diawali dengan tadi Fatihah, semoga ini menjadi pahala buat kita ya. Walaupun belajarnya hitung-hitungan gini ya, ini ilmunya Gusti Allah semua ini. Nah, sampai mana tadi? Ini ya.
Jadi F totalnya yaitu yang searah dengan gerak benda yaitu positif, yang negatif yaitu gaya gesek. Jadi ini gaya Mg sin U kita masukkan Mg sin U yaitu ketemunya 96, sin pi per 6 atau sin 30 itu ketemunya 48. Sin 30 dikali 96 48. Fg-nya tadi ketemu 36 dikurangi setengah V. Jadi V-nya tetap ya velocity ya, karena nggak diketahui jadi tetap kita tulis V. Sehingga 12 min setengah V. Nah ini ya, F totalnya itu sama aja hukum Newton yang kedua yaitu massa kali percepatan. Sama dengan 12 min minus setengah V. Oke, ini ya. Oke, kalau udah bentuk seperti ini, baru kita ubah ke, karena ini ada variabel yang tidak diketahui yaitu velocity, jadi A kita ubah, massa kan udah diketahui ya, A kita ubah ke bentuk V juga. Nah, ingat, percepatan itu sama aja turunan dari velocity. Dan velocity itu merupakan turunan dari perpindahan ya. Nah, ini untuk kondisi sesaat. Jadi X, ini perpindahan ya, xt, nah ini kan variabel inputnya waktu. Jadi kalau mau menghitung V itu bisa dihitung dari xt yaitu turunan dari xt, dx per dt. Ini kalau mau cari percepatan ya itu sama aja turunan dari velocity. Aksen ya, saya tulis aksen aja ya. Atau percepatan sama dengan V-nya kan x aksen ya. Ini x aksen ya. Jadi ini V-nya kita ganti X aksen, terus ditambah aksen lagi ya. Aksen di sini. Jadi A itu sama aja turunan 2 kali posisi. Atau kalau kita tulis yang sebenarnya itu seperti ini. D kuadrat, ya, nah, ini order 2 ya, nanti setelah UTS. DT kuadrat, variabel apa? X. Nah, ini kita tutup kurung. Nah, ini udah pangkat kuadrat. Nah, ini saya hanya review ini. Oke, lanjut. Nah, sehingga bentuknya seperti ini ya. 3 V aksen atau 3 dV per dt sama dengan 12 minus setengah V. Sehingga persamaan di atas menjadi persamaan linear. Jadi ini contoh untuk persamaan linear. Contohnya langsung real ya, biar nggak bertanya-tanya, Pak ini buat apa sih sebenarnya kita belajar UD ya. Enggak undi-undi aja sekalian. UD ya ini ya, contoh implementasinya. Biasanya ini untuk kontrol atau kendali ya. Nah, nanti saya coba cari contoh untuk ini apa merancang gedung anti gempa ya. Saya sempat belajar juga ya. Nah, karena teman saya sipil yang ketika di Taiwan itu discuss dengan saya, dia tanya matematika ini ya. Dia tanya ODE. Gimana itu penyelesaiannya ODE ya? Dia bingung. Akhirnya saya akhirnya belajar juga terkait ke gedung anti gempa. Nah, ini 3V aksen ya. Kalau kita tulis sama dengan 12 minus setengah V. Tiganya ini V-nya biar berdiri sendiri, kita ubah ke bentuk persamaan linear ya. Nah, ini tiganya pindah ke kanan atau kita bagi 3 semua, ini tinggal V aksen, ini 12 bagi 3, 4, setengah bagi 3 min 1/6 V. Sehingga min 1/6 V-nya pindah ke kiri menjadi positif, V aksen plus 1/6 V sama dengan 4. Nah, ini baru bentuk persamaan linear. Ini. Jadi selanjutnya menggunakan metode persamaan linear. Ya, ini 1/6-nya itu PX, PX-nya 1/6 sehingga kita bisa menghitung faktor integral. Ya, faktor integralnya ini E pangkat integral dari P itu sendiri yaitu 1/6 yaitu E pangkat 1/6T. Kita kalikan ya. Ini udah otomatis nilai U, V-nya adalah V itu sendiri sehingga langsung aja U kali V dalam kurung aksen. U-nya itu faktor integral yaitu E pangkat 1/6T kali V dalam kurung aksen sama dengan ini posisi yang sebelah kanan sama dengan ya. Ini kadang terlalu udah paham betul ya. Ini langsung loncat di sini ya. Jangan sampai ya. Ini salah malah. Ini tetap nulis 4. Kenapa? Karena lupa dikalikan faktor integral. Faktor integral nggak hanya sebelah kirian aja, tapi semuanya. Jadi 4 kali E pangkat 1/6T. Masih ada yang menggunakan seperti itu. Makanya ikuti langkah-langkah seperti ini ya. Oke, ini diintegralkan kiri kanan ya sehingga diperoleh seperti ini. Buat saya perjelas. Ya, ini jadikan V sama dengan sehingga E pangkat 1/6T kita bagi semua dengan E pangkat 1/6T. Ini V 24
E pangkat seper 6T-nya hilang karena sama pembaginya, ditambah C dibagi E pangkat seper 6T, atau ini E pangkat seper 6T pindah ke pembilang menjadi minus. Nah, akhirnya udah ketemu nih persamaan velocity-nya. Jadi kita bisa analisa ya, dengan waktu sekian itu velocity-nya berapa. Nah, jadi kita membuat suatu persamaan. Nah, ini diketahui ketika T0, kecepatan mulamanya 0, lupa udah diketahui, karena tadi kan kalimatnya dilepas ya, dilepas. Jadi nggak ada keterangan bahwa kecepatan mula monyet ada kecepatan sekian. Jadi dia benda dilepas, ya kan, kecepatannya 0 di titik awal atau ketika T sama dengan 0. Sehingga kita substitusi T sama dengan 0, itu outputnya V-nya, velocity-nya 0. Ini 24 ditambah C kali E pangkat sekian. Nah, sekiannya itu kali 0 ya, ini di 0 ya. Jadi E pangkat 0 yaitu 1. Sehingga C min 24. Akhirnya ketemu nih persamaannya ya. Nah, inilah persamaan dari velocity. Untuk mencari posisi tinggal diintegralkan saja ya. Tinggal diintegralkan. Karena V kan turunan dari X, jadi X sama dengan integral dari velocity. Nah, ini sama untuk posisi diintegralkan ya. Ketemunya ini 24T plus 144 E pangkat min T per 6. Dan sama, posisi mula-mula itu sama dengan 0, atau ketika T sama dengan 0, posisinya sama dengan 0 juga. Ini, ketemu C, ya, sehingga ya, kita bisa menentukan fungsi jarak sama fungsi kecepatan. Maaf, ini harusnya fungsi perpindahan. Baik, ini ada soal latihan. Monggo bisa dikerjakan, terserah yang mana. Nanti bisa kalau siap untuk presentasi, silahkan di pertemuan terakhir sebelum UTS ya, yaitu minggu depan, pertemuan 7. Minimal ada yang satu yang maju ya, menjelaskan. Terserah yang mana ya. Pasti milih variable equation semua. Jadi ini poinnya berbeda-beda. Ya, poinnya pasti yang lebih besar adalah linear equation. Yuk, sama ini. Jadi sesuai porsinya ya. Ya, yang salah tetap saya kasih poin. Jadi setidaknya ada satu yang maju. Kalau udah nanti kita bahas, yang kita bahas nggak akan nutut waktunya. Jadi kita pilih aja ya yang beberapa yang mewakili. Baik, ada yang ditanyakan? Sambil saya presensi ulang ya. Sebentar. Ini antara materi ini dengan ketahanan gempa tadi apa ya, Pak? Saya penasaran. Kanan gempa, mau penasaran. Ntar saya carikan soalnya. Saya ingat banget kemarin teman saya ya ketika studi. Ini aja nanti saya kasih contoh soal di pertemuan terakhir ya. Saya cari. Jadi di gempa ya, ke anti gempa itu gini ya contohnya. Jadi ini related dengan mata kuliah umum fisika ya. Jadi ini gempa itu pasti kan ada ini kolom, balik ya. Ini fondasi apa sih namanya itu ya? Oke, wait. Nah, ini kalau di bangunan itu kan ada apa ini namanya, kolom ya. Lupa. Ini yang antara lantai 1, lantai 2 ya. Apa ya? Ini ini kolom ya. Ini kolom, ini balok ya. Mohon koreksi nanti. Jadi ini semisal ini lantai 1, ini lantai 1, ini lantai 2 ya. Nah, pasti antar lantai itu kan ada balok ya. Balok atau kolom ya? Kolom ya kalau nggak salah ya, kolom. Ya, kolom atau pondasinya itu sendiri. Nah, itu ada untuk meredam gempa itu sendiri ya. Itu ada namanya stiffness ya. Atau kalau di fisika itu namanya gaya pegas ya. Jadi kalau gaya pegas itu kan identik ini pier-nya. Nah, pier-nya itu bukan pier, jadi pier-nya itu kayak piston gitu ya. Nah, pier ini gaya pegas. Jadi ini hubungannya sama fisika dengan FK. Nah, nanti saya share, saya coba cari soalnya. Nah, ini gaya pegasnya, tapi bukan pier, namun dia seperti ya damper gitu ya. Damper. Nah, jadi dia meredam ya, meredam tekanan. Nah, ini yang paling sederhana ya. Jadi dia kayak redam. Jadi saya di bangunan di Taiwan ya itu banyak seperti ini ya.
Gedung-gedungnya itu universitas minimal harus standarnya ini. Jadi gedungnya udah anti gempa. Jadi bukan anti sebenarnya, meminimalisir kerusakan. Jadi ini mau meredam terserah dengan asumsi goyangannya itu secara horizontal, gempa horizontal atau vertikal atau kedua-duanya. Nah, kedua-duanya ini yang ribet ya. Kali ini asumsinya itu horizontal ya. Jadi ada pergerakan ini, misalnya ini geraknya ke kanan, terus ini ke kiri ya. Jadi ini ada bempernya ya. Dia meredam. Ini lebih tepatnya pegas. Jadi ada nilai K atau C. Konstanta pegas. Itu Mas ya. Nanti kita bahas aja pertemuan selanjutnya. Saya kasih Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada yang lain? Apa chat? Syafa Syifa Raditya. Monggo yang lainnya ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, ini nanti saya share rekamannya. Silakan bisa disimak ulang, ya. Terutama yang nggak hadir nanti saya share wajib simak dan ini ya menulis di kolom komentar ya. Sebenarnya harus saya kasih tugas sama oke, nggak masalah. Baik, gimana? Terakhir nih, ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Baik, kalau nggak ada, sebentar. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas keaktifan dari semua. Dan alhamdulillah kelas ini cukup aktif. Dan kita tutup dengan doa kafir majelis dan surat Al-Asr bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wala suri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Pak. ya sama-sama saya tutup nggih.